Oke, sekarang kita ke contoh soal dari distribusi Fisher gitu ya. Jadi misalkan ada dua random variabel, jadi ada x1 sampai xn1 gitu ya, dimana ini berarti random dari variabel x gitu. Dan y1 sampai yn2 gitu. Nah, dimana ini adalah random dari variabel y. Nah, di sini distribusi dari random variabel x, katakanlah ini xi gitu ya, distribusinya adalah normal, di mana rata-ratanya adalah mu i dan variansnya adalah sigma i kuadrat. Gitu. Nah, gitu juga dengan yang ini. Berarti yi berdistribusi normal, di mana rata-ratanya adalah mu i, gitu ya, dan variansnya adalah sigma i kuadrat. Gitu. Nah, cuman ini kita ganti jadi satu aja deh, biar lebih enak. Biar sesuai gitu. Oh, ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua gitu. Nah, jadi dari sini untuk derajat kebebasannya yaitu V1 gitu ya. Jadi ini X1, ini Y2 gitu ya. Logikanya gitu. Atau XI, YJ gitu, boleh deh. Nah, untuk V1-nya itu sendiri derajat kebebasannya adalah N1 kurang 1 dan V2 derajat kebebasannya adalah N2 kurang 2. Lalu, ketika teman-teman membagi gitu ya, membagi varian sampel dengan varians populasi, maka dia akan berdistribusi chi-square gitu ya. Jadi, ingat aja kalau misalkan chi-square itu bertujuan untuk uji varians gitu. Jadi kalau varians ya langsung ngeh nih, oh ini rumusnya gitu. Nah, ini kalau uji varians nanti kalian itu akan langsung teralihkan ke metode statistika gitu. Jadi, teman-teman kayak gimana ya? Sebisa mungkin kayak mengkaitkan apa yang kalian pelajari sekarang dengan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Sehingga semakin kalian mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya, kalian tuh bisa makin ingat gitu loh sama materi ini gitu. Nah, sehingga untuk perbandingannya itu berarti V1 kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat gitu ya. Nah, ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas, berarti V1 gitu. Lalu untuk yang ini, berarti V2 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat, dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V2. Lalu, ketika kita membagi ini dengan yang ini, maka dia akan menjadi perbandingan chi-square gitu kan. Nah, jadinya V1 S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per V2 kali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, biasanya V1 ini dan V2-nya diabaikan. Jadi cuma S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, sehingga ketika kita gabungkan jadinya S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat kali sigma 1 kuadrat. Nah, inilah yang akan berdistribusi Fisher. Nah, jadi derajat bebasnya itu diambil, yaitu V1, V2. Lalu, di sini ketika kita mencari peluangnya gitu ya. Jadi, gini, biasanya kalau distribusi Fisher itu kan gambarnya itu mirip kayak distribusi chi-square gak sih? Iya kan? Ya namanya ya karena ini perbandingan dari chi-square ya maka gambarnya ya mirip kayak chi-square gitu kan. Nah, dimana ketika kita menggambarkan lalu misalkan ini adalah alfa gitu ya. Jadi ini adalah F-nya gitu ya, F V1, V2 gitu.
Nah, ini adalah alfanya, maka sisanya berarti 1 min alfa. Gitu. Nah, sehingga ketika kita mencari peluangnya, nah di mana peluangnya itu kurang dari nilai dari luas daerah yang ada di sini. Gitu. Jadi, peluang S1 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat kurang dari sama dengan F 0,95. Artinya ini dengan tingkat kepercayaannya gitu. Yaitu 95% gitu. V1, V2 sama dengan 0,95. Jadi ini 0,95 terus yang ini adalah 0,5 gitu. Jadi kayak ibaratnya errornya itu 0,5 gitu. Yang pastinya itu 0,95 gitu. Jadi kita yakin 95% bahwa bla 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 gitu. Lalu di sini coba kita pindahkan ini ke bawah gitu. Jadi istilahnya kita kali silang. Nah, ketika kita kali silang gitu kan, dia kan nggak berubah tanda kan. Nah, kenapa? Karena nilai Fisher itu ya selalu positif ya sih? Kan nggak mungkin negatif kan. Nah, gitu. Dan juga kalau kita lihat di sini kan S1 kuadrat, S2 kuadrat, sigma 2 kuadrat, sigma 1 kuadrat. Mestinya hasilnya itu nggak bakal negatif gitu kan ketika dibagikan. Nah, gitu. Jadi, kita bisa memecah ini dan ini menjadi seperti ini. Peluang S1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, gitu ya. Kurang dari sama dengan F 0,95 V1, V2 sama dengan sama dengan 0,95. Nah, sehingga ketika kita tukar posisinya atau kita kali silang gitu ya, jadinya peluang S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali F 0,95 V1, V2 kurang dari sama dengan sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Gitu. Sama dengan 0,9. Nah, ketika kita menukar posisinya ini sehingga kita buat ini di ruas kiri, maka kan tandanya akan berubah nggak sih? Jadinya apa? Peluang sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih dari sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat kali F 0,95 V1, V2 itu sama dengan 0,95. Nah, gitu. Jadi ya kita yakin gitu 95% bahwa ya rata-rata itu ya lebih besar dari ini. Nah, itu untuk contoh soal dari distribusi Fisher.